saya lewat, saya dengar. Jadi saya kok mendengar ada 2 orang yang saling berkelahi ribut-ribut. Jadi apa masalahnya di depan ini? Nyontek Bu, saya tuh capek coba. Udah itu kalau memang nggak ngerti coba tanya, jangan langsung nyontek. Oh gitu. Terus kamu marah? Iya. Terima aja Bu, saya capek nyari jawaban. Masa dia yang nyontek? Kalaupun dia nggak ngerti, kenapa nyuruh tanya aja sampai ngerti? Jangan langsung nanya jawaban orang. Oh gitu. Saya pun kalau pihak petani sama juga akan sikap seperti kamu. Jadi kita tidak boleh bersikap seperti itu karena ya berdasarkan keyakinan kita boleh nggak? Kenapa? Jadi bagus kan menghargai sesama manusia. Jadi setelah ini kita harus apa? Jadi kita harus apa? Sama selain menghargai bukan mati. Kita harus apa? Harus lebih apa? Iya, berhati dan lebih memberikan lebih berbaik hati, nah emosi kan lebih lebih sabar lagi ya, bukannya boleh kamu kembali ke kelas atau boleh kamu berjajan karena waktunya istirahat ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani dari kelas 8F. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru kelas saya. Di sini saya belajar dalam menangani emosi dan tetap bersabar ketika ada masalah. Di dalam keyakinan kelas, kita harus tetap menghargai dan menghormati sesama teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini banyak alasan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Itu Bu, kenapa yang memanggil saya? Iya, tadi ada laporan katanya kamu kelahi dengan Ivansa. Ada apa ya sih Pak? Iya, tadi itu saya sedang mengerjakan tugas. Saat saya mengumpulkan tugasnya, tiba-tiba pulpen saya hilang. Namun karena cuma ada Rifancah di situ, jadi saya berpikirnya mencuri pulpen saya. Karena telah emosi, saya malah mengambil buku dan membukunya. Oh begitu. Apakah ada bukti kalau dia yang mengambil pulpen itu? Iya. Kalau sekolah kita ada CCTV, mungkin kita bisa melihat siapa yang mengambilnya. Ya, tapi kan kita tidak boleh menuduh kan, karena apa bisa jadi bukan dia yang mengambilnya. Ya sih Pak ya. Apa tindakan kamu memukul teman itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, seharusnya saya menghargai teman saya, menanyakan terlebih dahulu apakah dia melihat pulpen saya. Namun saya malah melanggar emosi. Itu tindakan yang sangat salah. Harusnya gimana lagi lebih? Dalam memegang pulpen saya, dan mungkin lebih menghargai juga tuh sama teman. Ya, bisa.
akan bertanya lagi dengan di pansa. Ya bisa jadi saya akan bersikap seperti kamu karena kan tidak ada orang lain selain di pansa. Jadi saya juga sama akan menanyakan apa korban yang bilang sama di pansa ya. Nanti kita harus lebih bersabar, tidak boleh menuduh. Dan terima kasih ya Sipa. Silakan kamu istirahat dan jajan ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Panggil saya. Oh iya, silakan duduk. Apa ya? Tadi saya dengar ya dari laporan kawan kamu katanya kamu berkelahi dengan Sipa. Ada apa ya di pansa? Yang prinsipal. Kenapa kamu mengambil pulpen Sipa? Dan saya tinggal di rumah. Apakah kamu izin? Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Selanjutnya apa yang ingin kamu lakukan? Minta maaf. Pak, dan mengembalikan pulpen. Oh, begitu. Apakah kamu akan mengulangi lagi setelah ini? Tidak. Jadi kita harus menghormati dan menghargai sesama teman. Tidak boleh mengambil barang teman berarti hanya pulpen. Nanti kalau tidak bawa, kamu harus bicara baik-baik ya. Harus lebih sabar. Menghormati kawan ya, izin ya nanti ya. Jadi sekarang harus apa tadi? Minta maaf. Oh iya, panggilkan saya Sipa. Kesini Sipa. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk ya Pak. Iya Sipa. Di pansa lupa membawa pulpen sehingga dia meminjam dengan kamu. Maksudnya dia meminjam, tapi dia malu mau bilang. Silakan. Coba kemana? Maaf ya, Pak. Baiklah, tapi jangan diulangi lagi dan kalau meminjam harus memberitahu terlebih dahulu ya. Iya. Iya, sekarang bermaaf-maafan. Ya sudah selesai ya. Untuk sampai di sini jangan kamu ceritakan lagi dengan orang. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh. Silakan kalian istirahat. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidia, kelas 9A, bersekolah di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Awalnya saya merasa bersalah karena telah memarahi dan memukul teman saya. Namun setelah diajak berdiskusi dengan Bu Zainun dan bermaafkan dengan teman saya, hati saya menjadi jauh lebih tenang. Bu Zainun tidak mencari kesalahan, namun mencari jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tidak boleh ribut saat pelajaran. Jadi, tidak boleh ribut saat pelajaran. Jadi bahasanya gimana? Tidak boleh ribut saat pelajaran. Jadi, mengikuti ya pembelajaran dengan baik. Ya, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, bagus sekali. Ya, kita balik ya. Selanjutnya, setelah nanti jadi ini kita buat kayak banner sehingga kita tempel di situ ya. Nah, selanjutnya nih tidak boleh makan di kelas juga ya. Jadi makan waktu, oke. Tidak boleh tidur di kelas. Jadi bahasanya gimana? Tidak boleh tidur di kelas. Hah? Tidur di kelas. Tidak boleh tidur. Apa? Tidak boleh tidur. Hah? Boleh. Jangan tidur. Jangan tidur waktu belajar. Ya. Waktu jangan tidur
Tolong aku aja. Selanjutnya tidak makan sajam pelajaran budaya. Ya, selanjutnya tidak mendengar saat guru menjelaskan. Tidak mendengarkan saat guru menjelaskan. Boleh enggak? Boleh ya? Tidak mendengarkan saat guru menjelaskan katanya. Ya, siapa ya? Bertanggung jawab saat mengerjakan PR. Bertanggung jawab saat mengerjakan tugas. Ya, boleh. Disuruh. Mengerjakan tugas. Siapa lagi yang mau membacakan? Boleh. Suaranya kuat ya, Pak? Beda. Walau sesekot nyiram di dalam. Jangan ganggu. Malu tidak mengerjakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, perkenankan kami mengaturkan pantun selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Banyak janji dilupakan demi sebuah keuntungan. Salam sapa saya ucapkan. Apa kabar para hadirin sekalian? Sarapan pagi sangat kentang, minumnya nutrisari. Kami ucapkan selamat datang di acara Desiminasi. Acara pembukaan Desiminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang tahun 2023. Sungai Ambawang, Kamis 26 Oktober 2023 segera dimulai. Menjemur ikan di sinar mentari, sinarnya baik menghangatkan tubuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, yang kami hormati calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Sungai Ambawang. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan, maka saat ini kita bisa hadir bersama dalam acara Desiminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang tahun 2023. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara ini dibuka, maka perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua berdoa, yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, dan yang keempat penutup. Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Effendi SPD. Kepada Bapak Effendi SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqadu bihi al-qadwa wa bihi al-qurwa wa bihi al-qawwa wa bihi al-qawwa ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي وذريتي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Effendi SPD yang telah memimpin doa pada kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan Kepala SMP Negeri 3 Sungai Ambawang kepada Ibu Yuliani SPD MSI dengan hormat disilakan. Ibu guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa hadir di IPA ini dengan agenda diseminasi budaya positif yang merupakan agenda dari guru penggerak. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bu Jainun sebagai calon guru penggerak bisa ikut berkompetisi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang lainnya bisa ikut seperti Bu Jainun. Saya selaku kepala sekolah tak hentinya mengingatkan kepada Bapak Ibu pentingnya berkolaborasi, pentingnya berkompetisi. Di situ dilihat bagaimana kemampuan kita sebenarnya. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti segala kegiatan, ya, terutama juga mengenai hubungannya dengan sekolah. Nah, adapun agenda hari ini mengenai diseminasi budaya positif yang merupakan agenda dari guru penggerak, yaitu mengenai
ya, pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini berhubungan dengan sekolah yang berhubungan dengan budaya positif. Ya. Kemudian desiminasi ini diikuti oleh warga sekolah. Ya. Budaya sekolah di sekolah meliputi ada di situ disiplin. Ya, berhubungan dengan disiplin. Namanya budaya positif itu adalah kebiasaan Bapak Ibu. Misalnya di situ ada disiplin, ada tanggung jawab. Kemudian ada nilai kebijakan secara universal, kemudian ada motivasi, ada hukuman dan sebagainya. Ya, itu faktor berhubungan dengan faktor kebiasaan. Ya, jadi judulnya itu desiminasi budaya positif. Pembiasaannya di dalam kegiatan sifatnya positif. Kalau orang yang suka terlambat itu negatif, bukan lagi positif. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lihat sekolah idaman, Bapak Ibu. Sekolah idaman merupakan sekolah yang sesuai apa yang menjadi cita-cita kita, Bapak Ibu. Lantas bagaimana cita-cita pendidikan pada sekolah? Jadi sekolah tentunya tempat untuk menuntut ilmu dengan keadaan nyaman, ya, dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Misalnya saja pembiasaan membuang sampah pada tempatnya itu termasuk budaya positif bagi kita. Berhubungan juga dengan karakter. Kalau anak-anak sudah dibiasakan, kita pun mengajar tidak ada sampah nyaman, ya kan? Ya. Jadi keadaan nyaman di sekolah itu dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying. Jadi biasanya anak-anak suka guyong, gurau, hiu lah, dagu panjang lah, nama orang tuanya itu berhubungan dengan bullying. Saling ngolok, pertama gurau, akhirnya muncul perkelahian, Bapak Ibu, dan kekerasan. Jadi dengan demikian seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah yang nyaman. Jadi kalau yang nyaman itu artinya tidak ada masalah pasti ada, tetapi intinya yang berhubungan dengan kekerasan, Bapak Ibu ya, dapat terwujud dengan budaya positif. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, ingat pendidikan karakter sangat penting di kelas. Tadi yang dimaksud Bu Fajar itu sangat bagus. Misalnya ada mengenai meja kursi di kelas itu, jangan di situ terus tempat duduknya. Siapa yang datang lebih awal boleh memilih tempat duduk. Boleh memilih tempat duduk. Itu masukan dari Bu Fajar MPD bahwa supaya juga dinamis. Ada pergerakan, tidak bosan situ depan terus. Siapa yang rajin boleh memilih tempat duduk, terserah dia. Itu berhubungan dengan kedisiplinan, tanggung jawab juga. Dia rajin datang, terserah dia memilih tempat duduk. Kita mempersilahkan. Jadi wali kelas kita dinamis saja Bapak Ibu. Kemudian budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi ya, yang instinktif yang memiliki masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah, disiplin merupakan budaya positif dapat diterapkan melalui kesepakatan kelas. Jadi kami mengharapkan selaku kepala sekolah, mengharapkan kepada Bapak Ibu, ya harus ada kesepakatan di dalam kelasnya. Misalnya tadi saya sampaikan masukan dari salah satu guru, siapa yang datang lebih awal boleh memilih tempat duduk. Nah itu yang merupakan kesepakatan sosial. Harus sepakat dulu dengan siswa. Tidak boleh tiba-tiba kita ada perubahan tanpa ada kesepakatan. Kemudian kesepakatan kelas itu merupakan aturan mengenai tingkah laku siswa dalam kelas yang merupakan kesepakatan bersama. Ketika siswa melanggarnya, maka kita sebagai guru perlu untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang ada. Jadi apabila ada siswa yang melanggar, wali kelas perlu mengingatkan kesepakatan apa yang menjadi kesepakatan itu. Nah, kita evaluasi kembali. Ya, itu di dalam hubungan dengan kebiasaan. Kemudian desiminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah.
Disiplinasi ini diikuti oleh warga sekolah berjumlah berapa? 12 guru. Ya. Budaya positif di sekolah meliputi ada disiplin, tadi saya sudah sampaikan, ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Misalnya hukuman itu apabila sudah disepakati perlu tidak ada hukuman. Kalau sudah ada evaluasi apa yang dari kesepakatan, kalau masih diulangi lagi perlu ditindaklanjuti. Kemudian penghargaan, wali kelas perlu memberikan penghargaan kepada siswa atau anak yang kira-kira betul-betul punya kedisiplinan dan tanggung jawab yang bagus. Ya. Kemudian di sini saya tentukan bahwa elemen budaya positif, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang menuntun dan berpihak kepada murid. Penerapan keadilan kelas yang melibatkan murid sangat berkaitan dengan kemajuan zaman. Juga saat guru menjalankan posisi kontrol guru dalam menangani kasus di sekolah sebagai manajer dan penerapan seketika restitusi. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk apa? Mungkin agenda budaya positif itu. Jadi budaya positif yang ada di sekolah itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah. Jadi bukan hanya guru tetapi semua warga sekolah TU dengan siswa, meningkatkan motivasi. Kemudian motivasi intrinsik masuknya di sini adalah kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dan dengan rasa tanggung jawab. Jadi pelaksanaan desiminasi di SMP 3 Sungai Ampawang ini yaitu pada tanggal 26 Oktober ini, ya, dihadiri oleh 12 guru termasuk Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah. Waktunya pemaparan berapa? 1 jam ya? Tidak. Berapa pemaparannya? 1 jam pemaparannya. Jadi pada saat ini terjadi tanya jawab dengan peserta nantinya dengan mengkhawatirkan apabila restitusi tidak dapat menyelesaikan secara berkesinambungan. Hal ini tentunya dijawab dengan membangkitkan motivasi dari Bapak Ibu guru dengan cara meningkatkan pendidikan kepada putra-putri Bapak Ibu di rumah. Ya, berapa kali mungkin bisa mengurus apa yang dilakukan hingga anak dapat mengaplikasikannya sendiri dengan yang dapat diterima oleh siswa. Jadi saya selaku kepala sekolah juga memberikan masukan, semoga apa yang sudah diturunkan kepada Bapak Ibu guru supaya dapat dilaksanakan dalam di kelas Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru sangat terinspirasi dengan materi dan yang misalnya mungkin ada yang bisa dilihat, ditonton atau dilihat, ya, perubahan yang menggerakkan tidak harus langsung menjadi besar. Perubahan dan menggerakkan perlu dilakukan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin itu saja saya sampaikan selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagaimana pendidikan kita ke depan bisa lebih baik. Alhamdulillah, saya selaku kepala sekolah juga mengucapkan mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini Bu Jainun SPD, SAG sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, mudah-mudahan tahun depan Anda yang mengikuti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku kepala sekolah cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yuliani SPD MSI yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kali ini. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan desiminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang tahun 2023. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua atas terselenggaranya acara ini.
marilah acara pembukaan desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Sungai Ambawang tahun 2023 ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Pulau Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan langsung memberikan kepada calon guru penggerak angkatan 9, yaitu kepada Ibu Zainun SAG untuk memaparkan materi. Terima kasih. Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Ambawang, Ibu Yuliani SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Sungai Ambawang. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini di acara desiminasi budaya positif. Tugas saya yaitu di modul 1.4 untuk aksi nyata. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Saya minta Bapak Ibu nanti untuk mengepalkan tangannya, ya. Bapak Ibu bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Bapak Ibu, seandainya ini kan Bu Ina, sebelahnya Bu Fajar. Jadi Bu Ina sebelahnya Bu Fajar. Jadi Bu Ina sebelahnya Bu Fajar. Bu Fajar, ya Allah, luar biasa. Bu Eta dan Bu Ina mengepalkan tangannya. Sesuatu di dalam tangan Bu Ina. Kamu mau membukanya? Apakah Bu Ina itu mau membukanya? Saya tidak tahu, ya kan? Jadi misalnya Pak Pendi sama Bu Noni, ya Bu Noni mengepalkan sesuatu di tangannya, Pak Pendi, ya kan? Nah, ya buka. Jadi siapa yang tahu bisa membuka itu adalah Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi kalau Ibu kepala sekolah, berikan aplaus untuk kepala sekolah hebat SMP Negeri 3 Sungai Ambawang. Di tangan Bu Yul ada sesuatu yang sangat luar biasa. Bu Fajar meminta untuk membuka tangan Bu Yul. Apakah Bu Yul membukanya? Saya juga tidak tahu. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti kita testimoni ya. Iya, mungkin Ibu bisa sama Bu Rizky, ya. Iya, mungkin Bu Siti bisa sama Pak Jusmani, ya, silakan. Di tangannya ada sesuatu yang berharga. Silakan Bapak Ibu, ya, sesuatu berharga itu yang tak tahu. Kawannya minta buka tapi Ibu mau atau enggak? Nah, itu Ibu yang tahu. Silakan, saya kasih lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya, di dalam tangan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Bu Fajar minta buka. Hah? Oh, Ibu ini mau buka. Iya. Saya siapa yang ngapal tangan? Ya? Bu Lois. Ya, Bu Lois. Bu Lois, ketika Ibu Yusa minta buka, tidak mau.
Ibu Elia yang tangannya. Ketika Ibu Rizky minta buka, karena sesuatu banget di tangan Ibu Elia, Bu Elia mau bukanya enggak? Enggak. Bu Irma siapa tadi yang kepalanya siapa? Bu Irma. Selanjutnya bapak-bapak nih Pak, guru SMP 3. Siapa yang lupa tangannya Pak? Enggak mau buka, yang tadi itu enggak mau. Dia bertahan dengan kondisi ini. Iya, mau membuka atau tidak. Begitu juga anak dalam belajar. Anak itu kalau dia mau membuka diri, menerima, insya Allah pembelajaran itu lancar. Sekuat apapun kita menyuruh dia, kalau dia tidak mau membuka hati, membuka diri, akan susah Bapak Ibu. Diperlukan pembiasaan atau budaya positif. Kenapa tadi Bu Ina tidak mau membukanya? Karena baru berharga itu. Iya, karena dalam berharga, pakai tangan itu Bu Ina. Kenapa tidak mau membuka? Karena sesuatu banget itu, ya kan? Tidak membuka, biar dibujuk, dikasih duit, dikasih apapun. Saya minta baca. Baik, akan saya baca. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasarkan Stephen R. Covey, prinsip Contract Leadership 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu berdasarkan Stephen R. Covey. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah paradigma. Ini next Bu. Iya. Kita lanjutkan dengan mengapa. Mengapa budaya positif di sekolah sangat penting? Bapak Ibu, ya karena membangun budaya positif di sekolah adalah langkah penting dalam mengembangkan nilai-nilai kebajikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan produktif. Nah, silakan dilihat Bapak Ibu, pembangunan budaya positif, memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah, ditanamkan di sekolah, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, budaya positif dimulai dari diri, yaitu mengajarkan siswa untuk menjadi agen perubahan dengan mulai dari diri sendiri dan menanamkan sikap positif. Yang keempat yaitu strategi pengembangan budaya positif, mengenal strategi dan praktek terbaik dalam mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat diterapkan dengan efektif. Bapak Ibu, kadang kita di kelas, kita mengajar ketika ada anak tidur, kita marahkan. Kenapa kamu tidur nak? Kenapa kamu malas? Kenapa kamu lemas? Ya, di sini masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada tanggapan, Bapak Ibu? Yang di sini, yang kebutuhan dasar. Tidak ada, saya sebutkan kebutuhan dasar manusia yaitu fisik, kemudian kebutuhan sosial,
kemudian prestasi, kemudian sosial dan rasa keterhubungan antara individu. Nanti saya akan berikan kasus ya, jadi bagaimana cara pemecahannya. Nah, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum kekerasan fisik dan juga verbal. Ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru secara tidak sadar, sadar dan tidak sadar. Apa sih contohnya, Bu? Posisi sebagai penghukum kekerasan fisik dan juga verbal. Kenapa kamu tidak kelas? Kenapa kamu nakal? Kamu kalau begini kamu tidak naik kelas. Itu namanya kekerasan verbal. Ya. Ya, mencubit, memukul. Iya, mencubit. Saya biasa, ternyata saya salah. Saya cubit anak-anak biasa. Pintar kamu nak. Biasa saya gitu. Berapa derajat? Pintar kamu nak. Biasa saya gitu. Pintar. Tapi saya ucapkan doa ucapan saya. Ya. Ternyata tidak boleh ya. Nah, Bu Ina tidak pernah ya. Tidak pernah. Kalau mencubit tidak pernah. Cuma mungkin kata-kata verbal. Nah, itu juga suatu kesalahan mungkin dari saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Amin. Selain Bu Ina ada lagi tanggapan Bu atau Bapak? Ya. Silakan Pak. Kalau saya jujur Ibu, jubit Bu. Tapi cubitnya di perut, tapi tidak juga. Ya cubit saya Pak. Kalau anak-anak itu misalnya nggak mengerjakan tugas, ya kemudian nggak juga sering sih. Biasa juga saya beri hukuman, misalnya siswa itu yang nggak mengerjakan tugas, saya suruh untuk mengambil sampah. Ini itu ya sih sebenarnya hukuman yang saya berikan ke siswa. Ya seperti itu. Terima kasih. Bu, kalau saya memang kadang kalau nggak ngerjakan PR itu saya jewer Bu. Tapi herannya anak-anak itu malah, Bu saya malah hebatkan telinganya minta dijewer. Itu saya heran Bu, kenapa itu? Itu memang saya. Ada lagi silakan Bu. Saya juga sering mencubit anak, tapi saya menyadari memang cara itu salah. Saat ini itu yang saya selalu pikirkan dan berusaha untuk tidak menyentuh badan siswa saya dengan cara mencubit. Walaupun cubitan yang saya buat sama dengan Bu Fajar nggak sakit gitu, hanya dipegang, malah mereka ketawa. Tapi zaman sekarang sebenarnya saya perhatikan nggak bisa lagi menyentuh fisik anak kita. Karena itulah yang saya lihat orang-orang tua sekarang sepertinya itu kalau kita dengar-dengar ngumpul-ngumpul ya, nggak ada hak guru lagi untuk cubit-cubit anak kita. Saya tersenyum. Sepertinya udah berubah paradigma orang tua sekarang dengan cara mendidik dulu dengan yang sekarang. Luar biasa ya. Ternyata kawan-kawan ya kurang lebih sama. Cuman kalau saya menyubit anak itu cubitan manis, saya nyebutnya cubit manis. Tapi anak jangan Bu, karena cubitan saya ketika saya menyubit terasa manis. Tarik satu, set, sampai rasanya ke jantung, gitu. Ya, kan terasa ya. Ya, jangan ya Bu. Nah, ya. Ternyata itu salah ya. Tapi saya selalu gerakan pintar kamu nak. Ya kan kalau orang dulu nyebutnya malah sama anaknya bertua. Iya enggak?
Ya betullah kamu nak. Marah dia tapi anaknya didoakan. Kita saya pernah baca berapa tahun yang lalu seorang ibu marah sama anaknya ketika anaknya mau pecahkan pas bunga. Pas bunganya harganya 5 juta. Jadi dipecahkan sama anaknya. Kemudian anaknya itu sangat ketakutan ketika ibunya marah. Apa yang dikatakan ibunya? Mati kamu nak, ketimpa tembok katanya. Saking marahnya dia, mati kamu nak ketimpa tembok. Ya, 25 tahun. Ya, berikutnya anak itu berusia 30 tahun. 1 jam sebelumnya pagi-pagi dia masih nelpon ibunya karena anak itu mempunyai jabatan penting. 1 jam sebelumnya dia menelpon ibunya. Kemudian 1 jam berikutnya ibunya ditelepon, Bu, mohon maaf, anak ibu tidak bisa ditolong. Dia tidak percaya kalau anaknya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata waktu dia melihat bangunan itu, anaknya tertimpa tembok gedung sehingga anaknya tidak bisa ditolong. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga semarah kita sama anak kita dan anak-anak didik kita, ucapan kita adalah menjadi doa. Karena ucapan adalah doa. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi guru, apa itu? Kamu Nina, ibu udah capek-capek membuat program menyiapkan bahan belajar kamu tuh seperti ini. Apa kamu tidak kasihan sama ibu nak? Tolonglah nak, kasihani saya nak. Semuanya ini saya lakukan demi kamu. Itu sebenarnya kata-katanya lembut, tapi bisa membuat anak jadi minder. Lihatlah saya ini malam-malam gak tidur, nak. Kenapa? Menyiapkan ini untuk kamu supaya kamu jadi anak yang pintar. Ternyata kamu datang ke sekolah ya tidur ya di sekolah. Sedangkan kita tidak tahu kebutuhan tadi, ya. Apakah anak tadi tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia? Apa tadi diantaranya adalah kebutuhan fisik? Anak itu tidur, males. Bisa jadi karena dia tidak sarapan, tidak makan. Ada loh Bapak Ibu, saya pernah bertanya, anak itu memang tidak makan sampai berikutnya karena kondisi memang dia tidak hidup bersama orang tuanya. Ya, jadi kita seharusnya kata-kata ini lembut tapi menusuk di hati. Itu disebut dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru memposisikan sebagai teman. Layaknya guru bersikap. Ya, bagaimana posisi sebagai teman? Sebelum saya lanjutkan adalah posisi sebagai teman. Iya Bu? Sebagai teman maksudnya dia bisa membuka dirinya, curhat istilahnya kepada guru atau paling tidak kepada wali kelasnya Bu. Mungkin ada siswa itu yang mama orang tuanya lagi bertengkar atau cerai, anak itu terbawa jadi termenung. Kita tanya dia mau terbuka. Itulah menurut saya yang dinamakan sebagai teman curhat. Iya, luar biasa ya Bu Dolis. Apa yang dikatakan Bu Dolis tadi benar, bukan tepuk tangan untuk Bu Dolis. Ya, ada kalanya kita memang memposisikan murid itu sebagai teman. Untuk apa? Agar kita bisa menggali atau bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya,
Ini pada murid ataupun pada anak kita. Kalau anak kita posisikan sebagai teman, dia tidak akan curhat kepada orang lain. Coba kita lihat budaya sekarang anak-anak SMP pacaran, ya, pacaran. Ada banyak anak-anak yang tidak mau pacaran. Kenapa? Karena kebutuhan dia sudah terpenuhi. Ada tempat curhat. Mungkin dia bisa jadi curhat yang merasa nyaman kan, mengungkapkan perasaannya, bisa berbagi. Kalau sebagai guru atau sebagai ibu yang menetapkan anak itu sebagai teman, anak tidak akan curhat kepada orang lain. Apapun akan dikatakan atau diucapkan kepada guru ataupun yang pada guru, ya, kita sering ganggu. Ada juga karena apa? Ada kalanya guru yang memang dia mengajarnya, dia tidak peduli apakah anak itu mempunyai kebutuhan fisik yang tidak dipenuhi, pokoknya ngajar. Mudah-mudahan guru yang ada di sini sebagai pendidik dan pengajar, dan memposisikan guru, ya, murid itu sebagai teman. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau, pengawas, ya. Mungkin Bapak Ibu, guru sebagai pemantau. Nanti saya akan beritahukan slide saya tentang kasus, ya. Guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu bagaimana? Kalau anak ada yang salah, kita tidak boleh menjudge, kamu salah nak, ini tidak boleh, kamu salah. Kita ucapkan dengan mereka supaya apa ya? Kita sebagai pemantau atau pengawas. Mungkin bisa jadi saya sama seperti apa yang kamu lakukan. Apabila saya seperti kamu, bisa jadi nak, kenapa kamu marah-marah? Saya dipukul bu. Kenapa kamu ini? Saya diejek bu. Jadi posisi kita memantau, ya, mencatat apa sebenarnya yang terjadi. Kita menggali mereka. Selanjutnya, posisi guru adalah sebagai manajer. Seperti apa yang dikatakan Pak Sekolah tadi, sebagai manajer. Luar biasa kalau seandainya guru itu, ya, menempatkan dirinya sebagai manajer. Apa sih bedanya manajer? Ya, mungkin Bapak Ibu ada sebagai manajer. Sebagai manajer, kalau sebagai manajer mengajak muridnya untuk berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan. Tentunya diperlukan kerjasama. Perusahaan kalau tidak ada kerjasama yang baik akan hancur. Gitu juga kita, ya. Kita kalau menyuruh anaknya begini, ya kan? Kalau dengan cara yang tidak benar, tujuan tidak akan tercapai. Jadi posisi guru di sini adalah sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan disiplin positif, memupuk sikap tanggung jawab. Seandainya anak-anak murid kita mempunyai tanggung jawab, kesadaran, sampah, pikir saja kalau kita tidak ingatkan, susah kan? Seandainya kalau anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab, mencintai sekolah, tidak akan ada rasa lagi, tidak akan kita perintahkan. Kita lihat kalau kita pergi ke sekolah Amphithean, sebentar ya kan, kita ke situ ternyata sepatu kita sudah rapi, padahal kita banyak di situ, ada kumpul 200 orang. Setelah itu sebentar sudah dirapikan oleh siswa. Kenapa? Siswa mempunyai rasa tanggung jawab untuk membuat sekolahnya lebih enak dipandang, ya.
Bapak Ibu, kerugian. Nanti ini kita akan kasus ya, bagaimana cara kita memecahkan masalah dihubungkan dengan posisi kontrol guru. Bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara restitusi segitiga memperbaiki kerugian. Kesalahpahaman, memperbaiki teknik restitusi segitiga untuk memperbaiki kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, saling memaafkan. Saling memaafkan. Kadangkala ada rasa jengkel, ada rasa marah sehingga guru itu tidak mau masuk di kelas. Awas ya kamu, kalau kamu selesai tidak akan masuk ke kelas kamu lagi. Mungkin secara tidak sadar kan. Nah, sebenarnya cara itu tidak diperbolehkan. Kita sebagai guru apa ya, legowo. Oh iya Bapak Ibu, kita speaking dulu ya. Capek. Aduh. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kasus. Ini saya mengambil di kelas 8F ya, yang mana Tiara. Atau saya ulang lagi ya, berjelas ya. Kayaknya mau bisanya mulai kesadarannya mulai kemarin utamanya
Baik Bapak Ibu, tadi itu kasusnya si Devani marah karena Tiara mengambil bukunya untuk menyontek. Kata Devani, Tiara itu sering menyontek sehingga Devani sangat marah. Jadi saking marahnya dia sampai memukulkan bukunya kepada Tiara. Kemudian anak itu saya panggil untuk duduk bersama, ya, restitusi segitiga. Benar-benaran juga ini bukan acting saya, ini benar-benaran nih. Baik Bapak Ibu, kita juga di PMM ada materi tentang ini juga kan, ya, restitusi. Bagaimana cara kita, ya, memecahkan masalah dan kita memposisikan sebagai apa di 5 kontrol tadi. Ada tanggapan Bapak Ibu? Tadi posisi saya sebagai apa? Sebagai penghukum rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Iya Bapak Ibu. Ya Bu, ya. Baik, terima kasih Bu Jenny. Kalau saya amati dari video tadi, bisa juga Bu di situ sebagai teman, karena anak bisa curhat, bisa menyampaikan tanpa dia sadar bahwa itu dirinya. Yang kedua, manajer dan menyelesaikan permasalahan antara dua anak yang berdebat secara bersama-sama. Saya lebih menekankan itu dulu sebagai sahabat atau teman, karena kalau kita tidak bisa sebagai sahabat atau teman, anak tidak mudah untuk bercerita dengan kita. Karena kan anak tidak bercerita kan, tidak semua anak bisa bercerita dengan guru. Hebat sekali guru itu kalau anak bisa cerita kepada guru itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Delia. Oke, siapa lagi? Bapak Ibu, Pak Fendi, boleh?
menurut saya ibu itu sebagai manajer artinya dia punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dua orang siswanya. Selain itu juga mungkin pendekatan ibu itu ya sebagai teman dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga siswa tidak merasa dihakimi, siswa tidak merasa dipojokkan, tetapi kita sebagai guru, sebagai manajer dalam hal ini kita mengambil jalan yang terbaik. Win-win solution lah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ada lagi? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Memposisikan di mana? Nah, itulah tugas kita. Luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya setelah saya mengadakan restitusi sertifikat, saya mengadakan testimoni kepada anak tersebut. Bapak Ibu, jangan sampai kita memposisikan kita sebagai penghukum 5 kontrol 5 tadi, yaitu itu tidak membuat anak jerak Bapak Ibu, tapi membuat anak malah dendam, sakit hati, ya. Bahkan ada yang nempesin motor gurunya, menunggu di jalan karena gurunya memposisikan sebagai penghukum. Posisi guru membuat rasa bersalah. Walaupun lembut hati bicaranya, tapi sangat menyentuh hati anak sehingga anak itu menjadi minder. Ya, kamu Nina sangat pintar sekali, ya kan? Jadi contoh seperti itu dan banyak lagi. Itu tidak boleh karena membuat anak merasa menjadi tempat rasa bersalah. Nah, tadi punya saya kasus tadi, benar apa yang dikatakan oleh Pak Effendi? Tepuk tangan untuk Pak Effendi. Ya, dan Bu Elia juga tidak salah, tergantung posisi guru yang menempatkan di mana siswa tersebut, ya. Di sini adalah posisinya sebagai manajer. Nah, apa yang dirasakan Devani? Ya, kalau menempatkan bersalah dia tidak nyaman, menjadi diri yang karena dimarahin guru kan, merasa bersalah, ya. Jadi itu termasuk juga membuat karakter anak buruk, yang seharusnya siswa kita mempunyai rasa tanggung jawab, mandiri, saling menghormati. Jadi saya tanya, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, seharusnya bagaimana? Seharusnya memang siswa mengerjakan PR secara mandiri. Seharusnya bagaimana? Apakah kamu memukul itu diperbolehkan? Tidak boleh. Seharusnya bagaimana? Harus saling menghargai. Nah, ini saya ambil kasus di kelas 9A.
Harusnya Bapak Ibu memposisikan. Dia tadi baru sebentar pulpennya sudah diambil. Luar biasa, anak kita sering sebentar pulpennya sudah hilang. Di sini kan Bapak Ibu, sebentar pulpennya udah hilang. Ini kan dapat pulpen, bawa Bu, di meja hilang. Ya, ada tanggapan Bapak Ibu dengan kasus tadi? Dia memukul kawannya karena menuduh kawannya mengambil pulpen. Tidak ada yang lain selain kamu, sehingga dia memukul. Nah, itu sama saja ya, menempatkan di mana, sebagai teman atau sebagai manajer, ya. Kita mengajar kurikulum merdeka diharapkan seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, anak mempunyai dua kodrat alam, ya. Apa itu kodrat alam? Bawaan dia malas, bawaan dia rajin, itu adalah bawaan dia di rumah. Kemudian kodrat zaman, yaitu menyesuaikan zamannya. Kemudian tadi kalau di kurikulum K13 sedikit dengan pembelajaran merdeka, ya. Memang benar, Bapak Ibu bisa lihat di sini mungkin ciri-cirinya, kemudian sampelnya. Kalau kita di kurikulum merdeka ada 3 strategi. Yang pertama yaitu konten atau materi, kemudian produk, bagaimana kita membimbing anak, kemudian proses yang kedua, yang ketiga adalah produk. Kalau dulu bedanya di sini, kalau dulu kita menyuruh anak mengumpulkan tugas, ayo kumpulkan makalah. Jadi semuanya mungkin kita mengajar 16 kelas, 16 makalah. Tapi kalau di kurikulum merdeka, produk itu bebas. Boleh dia mengumpulkan pakai apa aja, jamber mungkin, kemudian template CAD, ya. Saya juga kurang pandai IT Bapak Ibu, tapi saya juga udah berusaha. Ternyata anak-anak itu saya menyuruh mengumpulkan tugas pakai CAD itu memang lebih menarik. Jadi sebagai bahan bagi saya juga, saya bagikan ke kelas yang lain, ya. Bagaimana saya misalnya contoh nih, ya kan, bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah itu kalau saya hanya mengerjakan secara teori, mengajarkan teori kan sangat susah. Ternyata pakai video, ya. Boleh pakai apa, Bu? Boleh Jamboard, boleh pakai CapCut, ya. Boleh pakai video, boleh. Ya, jadinya ternyata lebih enak, ya, Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Ya, bukan ahlinya. Saya yakin Bapak Ibu yang di belakang juga lebih hebat daripada saya. Hanya saja saya kebetulan berdiri di sini, sehingga saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Ya, perhatiannya Sairi, Jakarta kota yang indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf 100%. Terima kasih atas perhatian. Saya Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya Bu, kemarin tanggal 26 Oktober kan kita sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di situ saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata Ibu di modul 1.4. Nah, saya mohon ya pendapat Ibu bagaimana dengan kegiatan kemarin Ibu. Ya, Pak Ibu menilai sangat bagus, kegiatannya sangat bagus karena berhubungan dengan pembiasaan positif yang ada di sekolah. Jadi saya juga pelaksanaannya sangat bagus karena melibatkan juga warga sekolah, guru-guru, walaupun hanya 16 guru yang mengikuti, tetapi sangat bersemangat.
mudah-mudahan nanti penerapannya atau untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, terima kasih Ibu atas bantuannya moral maupun material. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Jainun. Alhamdulillah. Begini Bu Ina, kemarin tanggal 26 Oktober kan saya sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah itu adalah tugas saya aksi nyata di modul 1.4. Nah budaya positif itu kemarin kan sudah kita laksanakan bersama dan Bu Ina adalah sebagai pesertanya. Bagaimana menurut Bu Ina tentang pelaksanaan diseminasi kemarin? Oh, tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang tanggal 26 Oktober kemarin ya Bu Jainun. Iya. Alhamdulillah menurut saya kegiatannya berjalan lancar dan sangat baik. Jadi kami sebagai peserta pun merasa ingin supaya ada budaya positif juga untuk siswa atau rekan-rekan guru juga di sekolah, sehingga diseminasi budaya positif ini dapat kita kembangkan di sekolah kita. Iya Bu Ina, kemarin kan berkaitan juga dengan 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai manajer. Saya sudah memberikan contoh-contoh nyata ya Bu Ina. Dan sebenarnya kan posisi kita adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer, ya. Jadi sebagai ibarat penengah antara anak-anak, mendengarkan juga kan. Iya. Dia begini. Itu juga sudah mulai saya terapkan karena mendapatkan ilmu kemarin dari Ibu. Alhamdulillah saya berusaha juga untuk sebagai manajer lah bagi siswa-siswa saya. Ya, terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu Jainun, semoga sukses selalu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.